jumpa di Cut Off Channel. Bagi Anda yang baru bergabung, ini adalah channel yang membahas permasalahan sektor perikanan dan juga solusinya. Berbicara mengenai stok ikan nasional di tahun 2016, stok ikan nasional kita mencapai 9,93 juta ton. Di tahun setelahnya hanya berselang 1 tahun, di 2017 mencapai 12,54 juta ton. Itu stok ikan nasional. Lalu volume ekspor perikanan tangkap kita di tahun 2020 0,86 juta ton. Jadi stok ikan yang melimpah, ekspornya melempem. Begitu Pak Hendra ya? Ya. Pasti dengan praktisi perikanan yang sudah berkecimpung di bidang ini sejak 1991. Pak Hendra Sugandi, apa kabar? Baik, Wirda, apa kabar? Baik, jangan bosan-bosan di cut off ya. Siap. Pak, tadi stok ikannya dulu Pak, komentar sedikit Pak. Berbicara stok ikan nasional, mungkin kita lihat grafik yang berikut ini. Ada memang 12,54 juta ton. Ini tentu berkaitan erat dengan perikanan tangkap ya, terutama perikanan di laut ya. Nah, kalau kita lihat dari perikanan laut, produksinya itu mencapai 7,14 juta ton. Tapi masih ada gap, berarti kalau kita bandingkan produksi dengan potensi yang saya lingkari, itu ada 56,94%. Ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi produksi dengan volume ekspor perikanan tangkap, tadi sudah disebut sama Wirda, 0,86 juta ton. Tidak sampai 1 juta ton. Ya. Jadi ada gap sebesar 88,24%. Sebentar, itu bukan gap Pak. Oh. Itu menganga. Setuju. Saya mungkin itu boleh dibilang menganga, ya betul. Okay. Mungkin lebih tepat. Besar sekali ya, 8,24%. Betul, itu menganga, bukan gap Pak. Jadi kita melihat 3 komponen ini ya. Jadi potensi, produksi, dan juga volume ekspor. Nah, jadi gapnya besar sekali. Bukan gap, tapi menganga ya. Tapi kalau bicara antara volume ekspor dengan potensi, itu jauh lebih besar lagi menganganya. 94%. Ya. Wow. Lebih dari 94%. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan sektor perikanan kita. Ya. Mengapa ini terjadi? Sebetulnya banyak yang, kalau kita lihat di grafik saya, ini ada yang warna merah. Itu ada constraint, ya, kendala-kendala yang sebetulnya peraturan-peraturan yang menghambat. Ya, peraturan-peraturan yang menghambat apa? Salah satunya Surat Edaran Dirjen dulu nomor B1234 tahun 2015 membatasi kapal maksimum 150 GT, kapal penangkap ikan. Nah, ini yang jadi kontraproduktif sehingga kita memang untuk ZEE dan laut lepas ini sangat minim. Kemarin kita episode sudah senggol lah. Nah, kemudian ada Permen juga yang 57 tahun 2014 mengenai larangan transshipment. Padahal di laut lepas international jurisdiction, namanya kegiatan transshipment itu diperbolehkan, ada regulasinya. Dan sudah menjadi bagian itu. Iya, sudah, dan kita tidak berhak untuk mengintervensi jurisdiksi internasional. Sehingga larangan transshipment ini kembali merupakan tindakan yang kontraproduktif, terutama di ZEE dan laut lepas. Ya. Tapi ini dua ini sebetulnya sudah dihapus. Ya, sudah dihapus, sudah dicabut. Cuman mengapa walaupun sudah dicabut belum lama ya, tahun 2020 kalau nggak salah, pemanfaatan ZEE dan laut lepas masih juga minim. Apa yang terjadi? Karena pungutan hasil perikanan atau yang sekarang lagi hot namanya PNBP perikanan sangat mahal untuk kapal-kapal yang beroperasi di ZEE dan laut lepas. Kemarin kita sudah menyinggung juga sebetulnya kapal yang di laut lepas itu menangkap highly migratory species, di mana tuna tongkol cakalang dan ikan pelagis besar yang mendominasi, dan alat tangkapnya boleh dibilang dua lah. Satu, pursen pelagis besar, yang kedua adalah rawai tuna. Ya. Jadi inilah yang sebetulnya kalau kita lihat stok ikan nasional meningkat, kita harus menganalisis sebetulnya ada 11 wilayah pengelolaan perikanan.
Kalau kemarin alat tangkap 7585 15. Ya. Sekarang 11. Apa aja itu 11? Nah, 11 ini kita mulai dari 571, mungkin bisa ditampilkan di layar. 571, 572, 571 mulai dari Selat Malaka, kemudian Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Malaka, Laut Flores, Banda, Teluk Tomini, Laut Seram, Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Laut Arafura. Ya. Nah, kalau kita lihat kenaikannya berdasarkan Kepmen KP 47 2016 ya ke Kepmen KP 50 tahun 2017, kita lihat setiap WPP ini ada yang naik, ada yang turun. Bukan semuanya naik. Walaupun secara total 9,93 naik menjadi 12,5 juta ton, memang ada kenaikan 2,61 juta. Tetapi kita harus breakdown lagi nih, setiap WPP ini, itu terutama ada 2 WPP yang justru turun stok ikannya, WPP estimasinya. wilayah pengelolaan perikanan ya? Ya, wilayah pengelolaan perikanan. Jadi di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu ada 2 WPP yang turun, di mana di Selat Malaka turun 58.970. Kemudian di Laut Cina Selatan itu turun 376.215 ton. Ya. Jadi ini harus kita analisis per WPP. Dan yang paling penting sebetulnya dari estimasi stok itu, kita harus melihat yang namanya jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Biasanya disingkat JTB. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Atau bahasa Inggrisnya Total Allowable Catch atau TAC. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa jumlah tangkapan yang diperbolehkan secara saintifik biasanya itu 80% dari estimasi potensi stoknya. Ya, 80%. Jadi kalau kita bicara mengenai 80% dari 12,5 juta ton, ada 10 juta ton yang kira-kira menjadi jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jadi sisanya yang 20% itu untuk recovery stock lah, untuk supaya menjaga keberlanjutan lah untuk anak cucu kita. Ya, itu yang maksimum. Investasi ya? Betul, betul. Jadi savingnya lah di situ. Yes. Nah, kita juga harus melihat sebaran kapal. Sebaran kapal yang sekarang ini paling padat di Laut Jawa, 17%. Kemarin kalau nggak salah sudah sempat disinggung juga. Nah, yang paling penting adalah jumlah GT, kapasitas penangkapan di setiap WPP. Nah, kapasitas penangkapan di setiap WPP ini paling tinggi itu di Laut Cina Selatan. Di WPP 711 itu ada 16,29%. Ya. Walaupun masih jauh dibandingkan dengan JTB-nya. Jadi kalau JTB sebetulnya bisa 100%, tapi ini masih 16,29%. Menganga lagi tuh ya? Menganga lagi. Jadi kalau kita rata-rata sebetulnya jumlah GT yang terdeteksi sekarang ada sekitar 900 ribuan ya, 908 ribuan. Nah, kalau kita bandingkan rata-ratanya dengan jumlah tangkapan tadi yang diperbolehkan 10 juta, artinya rata-rata yang sudah dimanfaatkan itu hanya 8,82%. Tapi ini juga harus kita lihat lagi, analisisnya harus lebih mendalam lagi. Karena apa? Kita tidak bisa menentukan JTB itu harus dimanfaatkan 100%. Karena apa? Ada yang namanya faktor lain, yaitu status pemanfaatan. Ya, status pemanfaatan itu ada 3. Pertama, hijau, itu moderat. Ya, artinya upaya penangkapan itu dapat ditambah. Yang kedua, yang kuning. Yang kuning itu artinya upaya penangkapan tidak boleh ditambah. Fully. Ya, fully exploited. Ya, yang kuning itu fully exploited. Jadi artinya jumlah penangkapan sebaiknya tidak boleh ditambah. Yang ketiga, yang merah. Yang merah itu over exploited. Over exploited itu artinya upaya penangkapan harus dikurangi. Udah ada hijau, ada merah, ada kuning, ada moderate, ada fully exploited, ada juga over exploited. Nanti kita sambung lagi, Pak. Yang namanya jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu 10 juta ton, itu harus melihat tingkat pemanfaatannya. Karena apa? Karena kalau hanya ansih
10 juta ton, itu akan berbahaya